Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ke taman. Ke taman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datang susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Nah, ini syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijogo. Lir-ilir. Ya, lir-ilir jangan diartikan ilir-ilir kipas-kipas ya. Ya, itu carilah terjemahannya banyak. Ini teks yang sangat terbuka. Menurut saya canggihnya Sunan Kalijogo. Orang bisa menafsirkan kemanapun sesuai posisinya masing-masing. Tembang ini. Lir-ilir itu kayak gugah orang. Ngelilir. Ngelilir itu kan tangi. Lir-ilir itu kayak tangi. Bangunlah. Bangkitlah. Tandure wis sumilir. Tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali, warnanya hijau. Membahagiakan sekali, kayak bahagianya kemanten baru. Oh, itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Bangunlah. Sekarang situasinya sudah mendukung. Nah, itu kan bisa kamu masukkan siapa saja. Kayak kamu, mahasiswa aktiflah, nulislah. Fasilitasnya sekarang banyak, itu juga bisa. Pemimpin, ayo bangkit. Ini sekarang apa-apa sudah mudah. Itu bisa, siapa saja bisa masuk ke situ. Lir-ilir, tandune wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi, ayo kita bangkit. Sekarang situasinya sudah memungkinkan. Fasilitasnya sudah lengkap nih. Terus, cah angon, penekno blimbing kui. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira. Nah, ini cah angon itu juga bisa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Kullukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penekno blimbing kui. Ibaratnya pakai blimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya 5. Rukun Islam, Pancasila. Banyak yang isinya 5. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu kan ada di Jawa dulu Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandment-nya, 10 perintah Tuhannya Musa, jangan membunuh, jangan bohong, dan macam-macam. Itu juga blimbing. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira. Meskipun licin harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan-keutamaan itu harus kita panjat. Kanggo mbasuh dodot ira, untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Baju itu ibarat dari diri kita. Untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri, naiklah, panjatlah blimbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu, jalankan yang baik-baik itu meskipun susah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirimu, untuk membersihkan diri kita. Kenapa sih harus dibersihkan? Dodot ira, kumitir bedah ing pinggir. Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Ya, dodot itu baju. Ya, tadi kita artikan diri. Bajumu, itu kan dodot iro, itu robek pinggirnya. Dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit. Orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit. Bajumu itu sekarang
sedang sobek pinggirnya, ndak utuh, ya karena nafsu. Maka jahitlah, rawatlah, biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengko sore. Sebo itu menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan, itu sebo. Untuk biar nggak malu kalau ketemu Tuhan, jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih jelas, masih terang mana benar, mana salah, mumpung kesempatan itu datang, mumpung tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh kematen anyar. Ayo melakukan suluk, memanjat belimbing, meskipun lunyu. Dan terakhir, ya sura'o sura'iyo. Ini surah itu disuruh bilang, sudah ya, sudah tak kasih tahu, ayo bilang iya. Jangan bilang tidak. Karena ini memang tugas kita sebagai manusia. Sura'o sura'iyo, kalau ada perintah yang baik, iya kan, jangan ditidakkan, jangan didiskusikan kelamaan, nggak jalan-jalan. Ayo diiyakan aja terus dijalani. Yo sura'o sura'iyo. Ini teks yang terbuka, bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itu ilir. Oke. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar. 10 wejangannya Sunan Kalijogo. Jadi selain yang tak sebut tadi, di banyak babat dan serat, Sunan Kalijogo ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijogo untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, suro diro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi surat dirojoyo ningrat lebur dining pangastuti. Di level apapun. Siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Oh, ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas. Seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh.
hakikatnya menang. Sakti tanpa aji, tanpa harus punya ajian macam-macam, kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita, ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang. Adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa ting, emas ting, kelapa lagi ting, tidak bisa. Jadi sakti tanpa aji. Kalau sakti dengan aji itu adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa. Tapi sakti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita. Maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sakti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datan susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rada berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, jadi, emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan, itu teorinya Sunan Kalijaga. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget, biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya. Jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi, derajat saja. Yang ke-8, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter itu jane ndak pinter, pura-pura pinter untuk minteri orang lain. Dan ojo cidro, mundak ciloko. Cidro itu menyalahi janji, tidak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro, mundak kendo. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendo. Kendo itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru, mundak kendo. Dan yang terakhir, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya. Ya ini bisa untuk anulah. Hari ini kalimat ini saya masukkan, menurut saya bagus untuk hari ini. Ojo mung seneng yen lagi darbe panguwasa,
Srik yen lagi ora darbe panguwasa. Jalaran kuwi bakal ana bebendune dhewe-dhewe. Aja mung kepingin menang dhewe kang bisa marakake cerahing negara lan bangsa. Kudu seneng rerembugan njaga ketentreman lahir batin. Jangan hanya senang kalau sedang punya kekuasaan, terus sakit hati kalau sedang tidak punya kekuasaan. Karena hal itu akan ada akibatnya sendiri-sendiri. Segala hal ada akibatnya, ada balasannya. Jangan hanya ingin menang sendiri yang dapat menyebabkan perpecahan negara dan bangsa. Melainkan senanglah bermusyawarah demi menjaga ketentraman lahir dan batin. Uraikan sendiri ini panjang, kalian pasti bisa mencocokkan ini dengan banyak situasi hari ini. Banyak orang yang sekarang bertindak dasarnya karena dia senang punya kekuasaan atau tidak senang karena tidak kebagian kekuasaan. Banyak orang yang hari ini pingin dia selalu menang. Dan itu bahaya. Karena ingin selalu menang itu sumbernya perpecahan pada akhirnya. Karena harus ada yang ditaklukkan pasti marah dan ingin balas menaklukkan. Yang terjadi pasti pecah. Oke, nah ini yang di masjidnya UIN. Kondaning bukan masjid ya, laboratorium agama. Jadi itu diambil dari selat Lokojoyo. Anglaras ilining banyu ngeli ananging ora keli. Hidup ini harus update. Anglaras ilining banyu itu ngerti situasi hari ini dan ikut logika zamannya. Cuma ora keli, tidak tenggelam. Ngeli itu kan ikut mengalir, ning ora keli tapi tidak tenggelam, tidak hanyut. Jadi ikutlah aliran zamanmu, ikutlah logika hidup hari ini. Kalau hari ini ada WA, ya pakailah WA. Kalau hari ini ada Facebook, ada internet, pakai semua, tidak masalah. Tapi jangan sampai kamu tenggelam. Kamu punya prinsip-prinsip hidup, kebaikan, keindahan, kebenaran. Jangan kalah hanya gara-gara kamu ngeli. Pertahankan itu. Kalau itu hilang, berarti kamu tidak sedang ngeli, tapi sedang keli. Kamu sedang tenggelam. Jangan tenggelam. Tapi juga jangan kuper. Tidak mengikuti zaman. Jadi ikutlah zaman tapi tetap ora keli. Kalau zaman ngejak yang jelek ya ditolak, ngejak yang tidak indah ya ditolak, ngejak yang tidak benar ya ditolak. Meskipun perangkat zaman tetap kita pakai anglaras ilining banyu. Ini nasihat Sunan Kalijogo pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga sering disebut orang. Jadi urip iku nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan wurung nuli mantuk. Mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih di pasar itu ada macam-macam. Yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae. Kita tidak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning. Ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan pasti pulang. Kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang. Ya kecuali minggat. Itu kan wong ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumati. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti
semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah kok. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia. Jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas. Kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati. Tidak finish setelah kita mati. Karena jiwa tidak akan mati. Kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat. Oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama, jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan. Sama kayak Hamzah Fansuri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku. Alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Bajak laut. Itu. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Setelah Pak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya. Yang diikat di bagian masuknya singkalnya itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, nah itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya. Karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya. Modelnya melengkung ke atas gini. Ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan. Diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu ya. Akalmu harus jalan dong, kreatif.
Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Nah, itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti garap salahnya orang lain. Yo, sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Nggak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu, pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya, itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah. Ya, mengarah ke pucuk. Yo, kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah, itu lugu. Oh, itu kalau ndak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Ndak cuma memaknai tapi bikin alat-alatnya. Nah, itu Sunan Kalijaga. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancapnya tiang. Nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah nyipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang nyipatake barang yang muncul. Menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obahing awak. Berusaha, jangan diam saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih, usaha sih, tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi. Sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi, singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah, dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan, bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul, ya pacul aja. Tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah, itu Sunan Kalijaga. Kalau ini panjang, perumpamaan pohon kelapa. Perumpamaan yang lain ya. Saya baca cepet-cepetan, tidak saya terjemahkan, tak jelaskan artinya aja. Lamun siro menek, ojo menek ondo. Awit lamun siro menek ondo, siro ance-ance untu, lan tekan dhuwur, siro ketemu alam suwung. Ini kalimatnya bagus. Kalau engkau naik, jangan naik tangga. Karena kalau engkau naik tangga, kamu melewati anak tangga demi anak tangga, sampai di atas kamu hanya ketemu kekosongan.
nggak dapat apa-apa. Mungkin tinggi posisimu, tinggi derajatmu, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Itu naik tangga. Tangga itu kan puncaknya nggak ada apa-apanya. Jangan sampai aktivitas kita, jadi apapun posisi kita naik tangga. Karirnya meningkat, status sosialnya semakin tinggi, tapi hampa, nggak ada apa-apa, nggak ada maknanya. Hidupnya muter aja. Muter itu dalam arti ya kerja, makan, bikin rumah bagus, nanti mati diwariskan ke anaknya, anaknya juga begitu, kerja, makan, dapat. Jadi anaknya terus. Kalau yang ini ditanya, sampean kerja keras Pak, demi anakku. Nanti anaknya juga kerja keras juga, demi anakku juga. Lu kapan berhentinya? Kekosongan, tidak ada makna. Bukan berarti nggak boleh demi anaknya. Tidak apa-apa aku sengsara, aku bodoh juga tidak apa-apa, yang penting anakku pinter. Anaknya nanti juga gitu juga. Aku bodoh ya ora apa-apa, sepenting anakku pinter. Nanti anaknya juga begitu. Itu. Kayak kamu kan juga gitu, wah filsafat susah, tapi penting siswa anakku lah belajar filsafat. Jadi anakmu juga gitu, susah filsafat. Anakku aja, lah kapan sing pinter filsafat sapa terusan? Ya kan? Mungkin kamu naik tinggi, tapi kamu naik tangga. Yang akhirnya kehampaan. Naiklah kelapa. Oke. Nanging lamun sira menek wit galinggang. Wit galinggang itu kelapa. Sira bakal ngelewati tataran lan ngerangkul wit galinggang. Tekan dhuwur sira ketemu apa? Sira bakal ketemu woh. Ya wohe galinggang. Jadi kalau kamu naiklah kelapa sampai di atas, buahnya ada jelas. Dan ada tatarannya buahnya itu. Saya ringkas ya. Buahnya itu diawali dari manggar. Setelah manggar ada bluluk, terus cengkir, terus degan, terus kelopo. Ada levelnya. Kematangan ilmu, kematangan beragama, kematangan hidup itu harus step by step sesuai levelnya. Sampai puncak. Di luarnya, perangan jobo siro ketemu apa? Ada tepes, watek enteng, masuk ke dalam lagi ada batok, masuk ke dalam lagi ada apa? Degannya, masuk ke dalam lagi ada airnya. Bahkan masuk ke dalam air ada lagi rasanya. Degan itu kan itu. Di luar badoknya yang keras, di balik badok ada dagingnya, di balik daging ada airnya, di balik air ada rasanya. Masuk lagi ke dalam rasa, siro akan ketemu janur. Kelapa itu kalau kalian naik ke puncak, di sana akan ada janur. Janur itu apa? Singkatan dari jati ning nur. Cahaya yang sejati, dan itulah Nur Muhammad. Ini filosofinya panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bedah khusus kitab Suluk Linglung, tapi next time. Oke, alhamdulillah pengantar untuk Sunan Kalijogo sudah ya. Yo kapan-kapan kita lebih dalam. Sebenarnya masih banyak kearifan Sunan Kalijogo. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.